Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang saya ambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yaitu tentang Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya beri tema akibat dari kurang percaya. Akibat dari kurang percaya. Saudara, berapa lama kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Adakah kita sudah mengenalnya selama 5 tahun kah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayai Dia yang berkuasa memelihara, memberkati hidup kita? Dalam hal ini kita melihat kejadian yang terjadi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di ayat sebelumnya sebenarnya Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat yang luar biasa, yaitu memberi makan 5.000 orang. Ini adalah satu mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang disaksikan oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya tahu persis kejadian mujizat itu. Bahwa gurunya, Yesus Kristus, sanggup melakukan hal yang luar biasa, yang seharusnya membuat dia yakin dan percaya kepada Yesus dengan sepenuh hatinya. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Rupanya murid-murid pada waktu disuruh oleh Tuhan Yesus pergi duluan untuk pergi, mereka dihadapkan dengan gelombang sehingga perahu mereka ditimpa angin sakal. Dan bukan hanya itu, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, pada saat kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wah, ini mungkin belum pernah terjadi
Dan ini adalah satu pengalaman yang pertama mungkin disaksikan oleh murid-murid, sehingga murid-murid pada waktu itu benar-benar ketakutan sampai mereka teriak-teriak. Dan satu kalimat yang Tuhan Yesus katakan yang luar biasa, dikatakan apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, ketika kita kurang percaya kepada Tuhan, masalah datang kepada kita, problema hidup menimpa kita, ketakutan, kekhawatiran mulai menghantui kita. Seperti halnya yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saat diperhadapkan dengan gelombang, angin sakal, dan melihat Yesus yang berjalan tengah malam di atas air, mereka sangat-sangat ketakutan. Itu disebabkan karena apa? Karena mereka kurang percaya, bukan tidak percaya, tetapi kurang percaya pada Yesus. Mereka percaya, tetapi tidak percaya sepenuhnya. Seringkali kita mungkin mengalami hal yang sama. Kita sudah mengenal atau mempercayai Tuhan sekian lama, tetapi rupanya di dalam menghadapi masalah, pergumulan, kita sering kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita, tenanglah, jangan takut. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Beruntung kita punya Tuhan yang sungguh baik, yang selalu peduli, yang selalu mengasihi kita. Tuhan mau supaya kita dalam segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu, supaya kita bisa tenang dan percaya sungguh akan pemeliharaan Tuhan. Tidak ada ragu, tidak ada bimbang, sehingga kita melangkah dengan yakin, dengan pasti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, Bapak Ibu Saudara. Pesan firman Tuhan kepada kita, jangan kita kekurangan, atau jangan kepercayaan kita berkurang kepada Tuhan. Tetaplah yakin, tetaplah percaya Tuhan ada, dan Tuhan pasti menolong kita, sehingga kita bisa tenang dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Percaya Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Shalom.